Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-solihah? Semoga kabar baik ya, dan tetap semangat untuk belajar meski kita belajar dari rumah. Alhamdulillah, kali ini bertemu kembali bersama Bu Indri dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anak soleh-solihah, agar pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri nafsi. Ya Allah, berilah aku ilham kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan hawa nafsuku. Amin. Alhamdulillah. Ya, kali ini kita akan belajar tentang akidah akhlak. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke bab yang ketiga, yaitu tentang akhlak sehari-hari. Akhlak sehari-hari yang akan kita bahas yaitu akhlak ketika anak-anak di rumah maupun ketika anak-anak di sekolah. Ya, kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang perilaku tanggung jawab dan perilaku disiplin. Anak-anak soleh-solihah, dalil tentang perilaku tanggung jawab dan perilaku disiplin ada dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, ini adalah tanggung jawab ya, tanggung jawab orang-orang beriman untuk memelihara dirinya sendiri dan keluarganya. Kemudian dalam Quran surat Toha ayat 132 yang artinya, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, melainkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Nah, ini contoh untuk melaksanakan sholat dan sabar ya. Sabar melaksanakannya itu termasuk sikap dari disiplin. Ya. Perilaku tanggung jawab. Secara bahasa, tanggung jawab merupakan sifat yang terpuji. Secara istilah, tanggung jawab berarti sikap melaksanakan kewajiban dengan baik dan siap menanggung resiko atas perbuatan yang dilakukan. Contoh perilaku tanggung jawab. Contoh tanggung jawab ketika di rumah, ya. Anak-anak belajar dengan sungguh-sungguh ya agar menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, ya, dan agar dapat berbakti kepada kedua orang tua. Jadi anak-anak kalau ingin pintar, ingin cerdas, ingin berprestasi, anak-anak harus belajar dengan sungguh-sungguh. Dan anak-anak yang sudah belajar dengan sungguh-sungguh, berarti anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian tanggung jawab ketika di sekolah, yaitu selalu mentaati segala tata tertib yang berlaku di sekolah. Tata tertib yang ada di sekolah berarti anak-anak harus selalu taati, gitu ya, bentuk tanggung jawab di sekolah. Begitu pula ketika mengerjakan soal ulangan, ya, soal latihan ulangan maupun soal ulangan di sekolah, ya, anak-anak mengerjakannya dengan jujur dan tidak menyontek, baik itu menyontek temannya maupun menyontek dalam buku. Jadi, itu juga bentuk tanggung jawab anak-anak ketika di sekolah.
Anak-anak tanggung jawab di sekolah memang di rumah harus belajar, ya, harus belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika nanti ada ulangan di sekolah, anak-anak bisa mengerjakannya dengan jujur, dengan tidak menyontek temannya, ya, percaya pada diri sendiri. Kemudian kita bahas tentang perilaku disiplin. Disiplin adalah salah satu bentuk taat pada peraturan, terutama aturan yang telah ditetapkan. Misalnya, aturan yang telah ditentukan Allah, ya, seperti dalam ibadah sholat, yang mana Allah telah tentukan sholat 5 waktu, ya, yaitu sholat subuh waktunya pagi hari, duhur siang hari, asar sore hari, maghrib petang hari, dan isya malam hari. Tidak bisa anak-anak merubah, ya, misalnya waktu asarnya sudah datang, anak-anak ingin sholat asar di waktu petang hari atau malam hari. Jadi waktu asar ya harus dilaksanakan pada sore hari. Begitu pula ya ketika disiplin di rumah, ya berarti anak-anak harus taat pada peraturan yang ada di rumah. Peraturan yang telah ditentukan oleh orang tua dan sudah disepakati sama anak-anak berarti harus ditaati. Selanjutnya, disiplin di sekolah berarti taat pada peraturan yang ada di sekolah. Peraturan-peraturan yang ada di sekolah memang harus anak-anak taati. Itu bentuk anak-anak disiplin di sekolah. Selanjutnya adalah contoh perilaku disiplin. Ya, ini. Perilaku disiplin di rumah. Anak-anak ya bisa mengatur waktu antara waktu belajar dan waktu bermain. Ketika waktu bermain, manfaatkanlah waktu bermain itu dengan sebaik mungkin. Dan nanti ketika sudah masuk waktunya belajar, maka anak-anak harus belajar dengan sungguh-sungguh, ya, agar menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang pandai, ya, dan bisa menjadi anak yang soleh dan solehah, ya. Bisa termasuk anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang hebat, ya, jadi bisa mengatur waktunya dengan baik, ya. Kemudian perilaku disiplin di sekolah. Disiplin di sekolah ketika berangkat sekolah tidak boleh terlambat, ya. Anak-anak harus datang di sekolah pukul 7, berarti pukul 7 sudah harus sampai di sekolah. Kemudian peraturan di sekolah memakai seragam sekolah. Seragam sekolah yang sudah diatur oleh sekolah tiap hari, ya, yang dengan beda-beda itu anak-anak harus bisa memakainya dengan aturan yang sudah ditentukan. Kemudian mendengarkan Bapak Ibu guru ketika sedang menjelaskan pelajaran di depan kelas, ya. Anak-anak tidak boleh bergurau dengan temannya, tidak boleh bermain sendiri, ya. Anak-anak harus mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Bapak dan Ibu guru agar anak menjadi anak yang pintar. Ya, anak yang cerdas, anak yang soleh dan solihah, anak yang hebat. Ya, anak-anakku, jika kita disiplin, terutama dalam ibadah kepada Allah, maka insya Allah, Allah akan memudahkan jalan kita dalam mencari rezeki. Begitu pula apabila anak-anak disiplin di rumah maupun disiplin di sekolah, maka Allah akan mudahkan urusan anak-anak ketika belajar di rumah maupun ketika menuntut ilmu di sekolah. Dengan disiplin, hidup akan menjadi lebih teratur, lebih tenang, jauh dari maksiat, dan menambah percaya diri. Baiklah, alhamdulillah anak-anakku soleh-solehah, ya. Pembelajaran kita pada pagi hari ini telah usai. Semoga bermanfaat dan anak-anak bisa paham. Kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bu Indri, kurang lebihnya Bu Indri minta maaf. Sampai ketemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Bu Indri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.